kemudian target, dan keterangan. Dari keterangan ini ada max sama min. Dari teman-teman ada nggak yang tahu max sama min ini cara bacanya gimana sih? Yang tahu katakan silakan. Keaktifan tetap ada. Atau mau angkat lagi? Lanjut siapa? Loading? Ya loading. Apa loading? Keterangan dari max sama min ini maksudnya apa? Terus min? Masih kurang tepat? Ayo apa? Ada lagi? Ernika. Ya, Ernika. Max sama min, ini apa? Dilihat dari sekilas ya, Menurutmu max min ini apa sih? Min sama plus. Nyerah, astagfirullah. Gak apa. Ada lagi? Bayu? Apa Bayu? Ya sudah, Mas. Salah Mas ya. Ada? Titis? Angka maksimal kalau minimal salah semua ya. Jadi gini teman, max itu menunjukkan bahwasannya semakin baik atau semakin melebihi dari target maka semakin bagus. Oke. Jadi kalau dia misalnya nih, dia keterangannya max, targetnya 10 miliar. Semakin lebih tinggi daripada 10 miliar, itu semakin bagus. Semakin kurang dari 10 miliar, itu semakin jelek. Nah, kalau min kebalikannya, semakin kecil dari target yang ditentukan, itu semakin baik. Kalau misalnya semakin besar, itu semakin jelek. Seperti itu. Mantap. Oke, kita langsung masuk aja ke praktikum. Jadi teman-teman bisa buka Looker Studionya yang teman-teman sudah buat sedemikian rupa. Ini outputnya sama ya? Masih? Ada yang beda? Gak apa-apa. Namanya perbedaan itu. Nanti untuk yang akan kita buat hasilnya akan seperti ini. Nih. Jaringan. Oh ya nggak apa-apa. Santai-santai. Ini output yang akan kita buat. Tugas kalian nanti yang ini. Sudah? Oke. Jadi pertama teman-teman yang akan kita lakukan itu adalah menyesuaikan KP yang sudah ada sekaligus targetnya sekaligus membuat conditional formattingnya. Itu yang kita lakukan. KPI per KPI. Oke, yang pertama. KPI pertama itu adalah total revenue. Dengan rumus sum final price dengan target 10 miliar dengan keterangan max. Caranya seperti ini. Kita lihat dulu untuk salah ngeliatin ini mana ya? Oh, iya. Nah, kita lihat dulu di sini untuk final price itu sudah ada. Yang paling ujung nih, ujung kanan. Ada tidak? Nah, teman-teman bisa klik itu scorecard-nya. Scorecard ya, angkanya yang 33,6 B itu atau final price ya. Sudah? Oh, diedit dulu. Kliknya biru-biru ini. Klik. Ya, teman-teman klik yang final price-nya. Ini nih, yang ujung kanan, di bawahnya ujung kiri, di bawahnya year, drop down year. Jaringan enggak? Oh, jaringan. Jelek banget.
Bisa Kak. Itu awalnya dari view jadi kategori dulu. Sudah. Kukira kamu udah OTW dari tadi. Ih, kan aku bilang kamu pergi dulu dan Udah semua? Udah diklik? Like bang. Bagas banget. Mereka langsung mati kan? kenapa bikin dia ikut cuma habis kelas kan aku sama dia pergi dulu kan baru beberapa nggak tahu jam berapa. Udah? View maksudnya? Masih kalau nginep aku nggak tahu kayaknya enggak deh soalnya ayahnya nanti masa aku harus jam berapa? malam berarti main tapi aku naruh barang dulu di situ. Ada mama Jadi kan? Siapa nih? Syahrul. Mana Mas Syahrul? Kamu? Maksud apa tuh? Buka. Nah, link itu. Makanya kamu nggak anu. Loh, Titis juga sama Titis. Titis, jangan masuk linkku, pakai link kalian sendiri. Oke kok nggak bisa dibuka. Karena memang nggak ada aksesnya. Sudah. Belum. Oh my god. Ini ada belum? Udah ya, oke. Siapa belum lagi? belum diapain emang, belum diapain. Makanya udah edit, udah bisa dapat akses edit. Teman-teman klik yang final price sampai muncul propertinya. Yang sisi kanan. Oke, yang ini yang scorecard properties, ada kan? Ada? Teman-teman fokus sama style atau gaya kalau salah Pak. Udah auto tuh. Terus ada chart title, itu diaktifkan. Terus kasih judul final price. Nah, terus itu kan jelek ya? Rapi. Teman-teman masuk ke label. Di labels ada
Ada. Ini loh. Nih. Nggak bisa diadu ini. Oh, nih label. Itu ada hide field name. Itu diaktifkan biar muncul namanya nggak hilang namanya. Terus dirapikan, digerak-gerak apa tuh? Dibesar-besarin, dikecilin gitu. Nah, jadi kayak gitu dia rapi kotaknya. Sudah? Apa? Kurang jago ya. Ini buat data baru kan tadi yang ya diganti ininya doang. Titlenya itu kita pisah dari kotak itu karena nanti pas kita buat pewarnaan si apa tuh field name-nya itu bakal ketutupan, nggak bakal kelihatan. Jadi kan nggak tahu nih bakal ketutupan sih, kayak kurang jelas. Sebagai seorang bisnis intelijen ya. Kalau kita pengen memaparkan, udah kelihatan kita apa tulisannya, nanti gini matanya, kayak gitu. Makanya kita harus jelasin dipisah antara judul sama scorecardnya. Oke, sudah. Selanjutnya di style, teman-teman cari conditional formatting yang ini. Ya, santai. Terus klik add formatting. Akan muncul tampilan seperti ini. Tadi targetnya berapa? Targetnya tadi 10 miliar. Dengan keterangan max. Gimana caranya? Nah, kita praktekin. Jadi pada format type, teman-teman pastikan untuk yang kita pilih adalah rules. Sudah? Kemudian pada format rules, teman-teman pada select a condition, karena dia max, berarti kita pakai greater than, atau teman-teman bisa pakai greater than or equal to. Kita samakan ya. Kita pakai yang greater than aja. Kemudian input value, masukin 10 miliar. Bayangkan kan semuanya. Jangan pakai titik, jangan pakai koma, angka semua. Tuh 23. Sudah? Angkanya 10 miliar ya, jangan sampai salah. Dihitung aja. Kemudian pada reference itu ada font color sama background color. Pada font color apa? Susah? Udah, hitam. Nanti susah kelihatannya. Ya nanti pas kalian mau ngumpulin aja, kalian sesuaikan ya. Buat saat ini, teman-teman ikutin dulu praktikumnya. Oke? Untuk font colornya warna hitam, terus background colornya karena dia lebih dari target, berarti warnanya apa ya? Masuk hijau, pinter. Siapa itu? Hijau kemana nih? Di background colornya diganti warna hijau. Terus klik save and add another. Dah. Save and add another. Itu yang paling pojok kanan bawah. Terus kita tambah value baru atau tambah conditional baru. Klik lagi select condition. Terus cari less than. Nih. Input value-nya 10 miliar lagi. 1 2 3 1 2 3. Nah. Font colornya karena kurang dari, berarti font colornya tetap warna hitam. Terus background colornya kita kasih warna merah. Nah, yang sisi sebelah kanan itu yang ada tulisan merah sama hitam itu adalah outputnya nanti. Sudah? Setelah itu klik save. Nah, jadi nanti final press kalian itu akan jadi warna hijau. Seumpama angkanya sama 33,6B. Apa? Save aja.
Teman bakal lihat perubahannya pada final price di ujung kiri itu berubah jadi warna hijau, menyesuaikan sama conditional formatting yang udah kita buat. Ketika dia lebih dari 10 miliar akan berwarna hijau, ketika dia kurang dari 10 miliar akan berwarna merah. Oke. Selanjutnya kita akan edit lagi quantity. Kita KPI kedua. KPI kedua adalah kategori penjualan dengan KPI total quantity terjual dengan rumus sum quantity, targetnya 500, keterangannya max. Kita lihat untuk KPI kedua apakah sudah divisualisasikan atau belum. Oke, sudah ya, di sampingnya final price. Kita lakukan hal yang sama. Pertama, kita klik quantity-nya. Kemudian pada style kasih aktifkan show title. Terapin di sini. Terus tulis quantity. Kemudian pada labels aktifkan ya santai. Sorry. Yang online aman yang online. Pada chart title itu aktifkan show title. Terus pada field name itu diaktifkan juga. Sehingga field name-nya hilang. Setelah itu bisa diatur dulu besar kecilnya. Sudah. Ya, yang height itu disembunyikan dulu. Nanti aja masukin dulu ke conditional tuh formatting add. Sudah? Ini value-nya ganti. Oke, bentar. Select condition. Oke, jadi caranya sama kayak sebelumnya. Pada quantity, teman masuk ke style, terus pada chart title, itu ada show title, itu diaktifkan. Terus pada title-nya tulis quantity. Setelah itu jadi atur warnanya sembarang, warna pink itu boleh. Tadi yang mau pink silahkan. Sudah, bawah. Ya, pada font colornya. Hitam. Kalau size fontnya nggak usah diubah ya, soal takut kebesaran atau kekecilan. Hijau. Bisa diubah dari. Saya itu pada labels, cari scroll, cari labels, ada itu hide file name, itu diaktifkan. Less than. Nah, habis itu dirapikan deh besar kecilnya nih, diatur, dibesarin, dikecilin. Gitu. Iya. Sudah? Kemudian kita tambah lagi conditional formatting. Warna Kita add formatting. Sama merah. Sama kayak tadi, teman-teman. Pada format rules di select condition kita pakai greater than karena nilainya max. Nah dibalik juga nggak apa-apa, tapi kita biar lebih enak logikanya. Jadi karena nilainya max, ketika dia lebih dari targetnya berapa? Targetnya 500. Yang iya. Masih di quantity. Maka untuk font colornya sembarang teman mau apa? Pokoknya ada unsur hijau-hijaunya, boleh. Mungkin font colornya warna hijau. Duh, salah mencet. Font colornya warna hijau, terus backgroundnya nggak usah dikasih, bisa kayak gitu contoh. Ini dari aku ya. Sudah? Kemudian klik save and add another. Kemudian pada format rules itu ada select condition lagi, kita pilih less than atau kurang dari target, yaitu 500. Semuanya 10 miliar. Oke, aman. Semuanya 10 miliar. Enggak beda, ini 500. Oke. Kemudian pada appearance-nya, karena tadi aku yang ubah adalah font color-nya, berarti aku juga ubah tadi. Font color-nya jadi warna merah, background-nya garis. Kemudian klik save. Hasilnya jadinya hijau. Berarti melebihin dari target. Apa itu? Backgroundnya kasih no background aja, nggak usah kasih background.
Ya? Sudah? Nah. Mantap. Oke, Oke, kan tadi aku udah nyontoh 2 nih buat nilai max dan penerapannya. Coba dari kalian ada nggak yang mau ngasih penerapannya gimana sih? Maksudnya kalian contohin nih buat di final untuk KP ketiga. KP ketiga itu adalah average rumusnya udah ada, KP-nya udah ada, resolusi udah ada. Targetnya 300.000, keterangannya max. per unit atau 300.000. Ada yang mau rata-rata cobain? Ada. Oke, silakan. harga satuan. Share screen, silakan share screen. Nah, Screen. Kau tambah-tambah saya tentu. Terus apa? Oh ya, ngomong kan? Iya mau. Berkah jadi Ustaz. Berapa tadi Kak? Masnya 700.000. Terus untuk formasi kedua itu di bawah budget 700.000. Suara hilang. Kamu nggak aktifin suara? Oh ya kah? Oke, silakan. Karena dia tadi targetnya buat lebih dari 700. Itu 699 itu. Karena dia 700, kalau misalnya di bawah 700 maka harus warna merah karena dia di bawah target. Nah, dia target lebih dari 700. Oke, terima kasih Rafli. Apa? Nanti sabar. Oke. Berarti hasilnya udah pas ya, 700 target max karena dia lebih dari target, hasil warna hijau. Selanjutnya adalah ini min. Kan ini hal yang baru nih. Kan belum kita coba pakai kan tadi. Kalau bisa coba ada yang mau volunteer lagi? Udah. Udah, Violin silakan. Min yang KPI kelima yaitu keempat yaitu average discount rate, rata-rata dari diskon. Targetnya 10%, keterangannya min. Berarti gimana itu? Ya, monggo. Violin ya? Wih, sting banget. Ya. Pertama kita selesai, terus kita aktifkan show platformnya, terus diganti nama. Misalnya ini aja bebas namanya gimana, tapi di Go kalau aku sukanya di pertama. Habis itu terus level ada highlight komponen ini juga. Habis itu kita promosional formatting, nyalain formatnya, format. Terus formatnya juga yang rules. Format rulesnya adalah condition yang pernah kita ini. Nanti pilih yang less than. Tadi berapa? 10%. 10%.
Terus colornya karena dia colornya itu lebih bagus, berarti itu dikasih warna merah. Salah, hijau. Kasih tonnya hitam. Terus ininya hijau. Terus set and another. Terus yang kedua cell conditionnya itu yang greater than, karena kalau dia max jelek berarti volumenya itu dikasih merah. Backgroundnya merah. Terus habis itu di save. Dah. Oke, terima kasih untuk Violin. Terima kasih, Kak. Sama. Apa? Oke, selanjutnya KPI kelima, yaitu penjualan atau total profit. Penjualan dari kategori penjualan, KPI-nya adalah total profit estimasi. Untuk rumusnya adalah sum dalam kurung total price dikali profit margin. Targetnya 500 juta. Keterangannya max. Ada yang mau lagi? Ricci? Gimana Ricci? Coba jago nih. Ya boleh, langsung share screen Ricci. Apa? 500 juta masalah. 500 pelan-pelan Ci. Oh, kayak ngajar gitu loh. Gimana tadi awalnya Ci? Tolong diulangin Ci. Weh. Oke, terima kasih untuk Ricci. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke KPI ke-6. Kita akan itu kalau untuk KPI-nya adalah jumlah perusahaan pembeli unik. Untuk rumusnya adalah count, maksudnya adalah count distinct company name. Kita cari jumlah perusahaan. Di sini kalau teman-teman perhatikan itu kita nggak ada KPI itu atau nggak ada visualisasi dari KPI tersebut, sehingga kita perlu membuat visualisasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa kita buat terlebih dahulu. Bisa kita add a chart, kemudian pada score, terus klik scorecard, pilih scorecard. Ya? Oh ya, boleh. Ya, memang belum mulai. Oke, udah semua? Apa yang belum nih? Ya memang belum. Udah. Ini karena jumlah dari company
yang kita pengen cari itu nggak ada di visualisasi KPI kita, untuk KPI ke-6 kita buat KPI itu visualisasi terlebih dahulu. Caranya teman-teman klik add a chart, kemudian pilih yang scorecard. Sudah dimasukin di sebelahnya. Apa? Terus di ukurannya disesuaikan. Pada setup, teman-teman kan nama ada yang revenue atau ada yang apa, diganti jadi company name. Company name yang ini. Company name. Kecilnya tulisannya. Company name. Terus pastikan sampingnya company name itu ada tulisannya CTD. Pastikan tulisannya CTD atau com distinct. Karena kalau misalnya teman pakai account biasa, dia yang dihitung tuh misalnya ada yang sama, maka tetap itu misalnya yang sama itu ada 2 nih, maka dihitung 2. Tapi ketika account distinct yang sama 2, maka tetap dihitung 1. Karena cuma hitung yang unik saja. aja aku pengen nanya. Mungkin bisa aku perbaikin dikit ya ini buat. Aku sudah kesalahan. Kemudian kita kasih. Terus kita kayak awalnya kita hide field name, kemudian kasih title jumlah company atau company apa enaknya? Jumlah perusahaan boleh. Jumlah perusahaan. Terus fontnya kita naikin mungkin jadi 20. Salah, jadi itunya biar aja. Dari 18 aja. Kemudian, nggak bisa geser nih. Setelah itu teman-teman bisa add formatting. Formattingnya karena dia targetnya adalah 100 dengan keterangan max, berarti sama seperti sebelumnya kita pakai greater than 100. Font colornya warna hitam kan boleh, atau warna hijau, terus backgroundnya kasur hitam. Aneh, gak apa-apa sudah. Terus jadi baru kita klik save and add another. Terus sama lagi kita masukin tapi less than 100. Font colornya sembarangan teman-teman, tapi harus ada merahnya ya. Jadi salah satu itu merah, backgroundnya ini guys menyala. Nah gini ya. Kemudian klik save. Hitam. Kalau kita gedekan dulu tulisannya, font size, label. Padding kemana ya, kecil tuh. Udah lah ya. Sudah teman-teman? Setup. Jika sudah, berarti kita sudah punya sampai ke KPI ke-6. Sekarang kita masuk ke KPI ke-7. Langsung aja kita langsung praktek aja untuk KPI ke-7. Jadi itu KPI ke-7 adalah persentase repeat purchase. Untuk targetnya adalah 40%, keterangannya adalah max. Berarti lebih besar dari 40% itu lebih baik. Langsung masuk ke prakteknya. Jadi langsung klik yang scorecard yang repeat purchase rate ini. Sudah? Habis itu di style sama bisa diatur store title, terus hide field name. Kemudian langsung kita masuk ke formatting. Pada format rules yang pertama, greater than 0,4.
Karena tadi 40%. Jadi 40/100. Appearance-nya atau warnanya bisa kalian tentukan sendiri apa enaknya. Ini merah, merah kok merah sih. Ketika dia lebih dari, dia bagus. Berarti kita kasih hijau. Kemudian save and add another, terus less than. Masukkan angkanya. Ya, less than. Angkanya itu berapa tadi? 0,4. 0,4. Pada font color-nya sesuaikan aja sama yang teman-teman sudah buat. Terus klik save. Jadi warna hijau karena dia lebih dari 40%. Sudah? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke KPI ke-8, yaitu adalah top 5 lokasi berdasarkan revenue. Untuk rumusnya adalah berdasarkan kolom lokasi. Untuk targetnya tidak ada, keterangannya juga tidak ada. Nah, untuk target atau KPI yang seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa buat target. Bisa dibuat target, bisa banget. Kayak misalnya Top 5 lokasi ini, misalnya revenue ya, berarti teman-teman ingin buat target max. Jadi kelima perusahaan berdasarkan revenue, targetnya adalah contoh pendapatan di atas 500 juta. Itu keterangannya max, semakin baik semakin bagus gitu misalnya. Jadi semua perusahaan bisa top 5 company ini ada yang di bawah 500 juta, maka warnanya merah. Tapi nanti yang di atas 500 juta, maka warnanya jadi hijau. Kita langsung praktekin saja. Berdasarkan revenue. Terus gimana? Kalau teman-teman lihat di sini ada kan? Top lokasi. Oh ya ada ya. Yang paling ujung bawah nih, ujung bawah kiri. Top 10 lokasi. Itu lokasi dibuka kan, di setupnya udah dipastikan antara dimensinya lokasi, terus metriknya adalah revenue. Sudah? Oke, aman. 115, kayak boleh 115. Sudah? Ya, metriknya revenue, sum. Terus pada teman-teman bisa klik style. Oh ya. Dimensinya teman kasih lokasi, metriknya itu revenue. Terus pastikan untuk yang number of row, top n-nya itu adalah top row 10. Yang bawah tuh, di scroll aja ke bawah. Nih, kemudian ditampilkan ya 10 tuh, 10. Kita langsung masuk ke setup style-nya. Teman bisa klik style, kemudian masuk ke add formatting. Pada add formatting, teman-teman pada format tools-nya select a field, itu pilih yang revenue. Untuk yang apa itu tadi? Select a field yang kita pilih. Oh teman-teman lihat, oh sudah segitu 115 miliar. 100. Nah, kemudian select edit condition, kita misalkan aja untuk targetnya adalah 115 miliar misalnya. Karena itu kalau dilihat dari angkanya paling ada yang 113, ada yang 140, coba kita buat ya. Jadi ketika dia lebih dari 115 miliar, 115 tuh 23 tuh 23 miliar. Nolnya berapa? 9 loh. Ya, 115 miliar. Maka pada appearance-nya, jadi ini kita klik enter row, maksudnya berarti dalam satu baris langsung. Atau teman-teman bisa customize kayak cuma lokasinya aja kita warnain atau revenue-nya aja kita warnain.
sembarang teman-teman sekreatif teman-teman. Aku contohin yang pakai di blok semua. Untuk cell phone colornya, karena dia lebih semakin besar semakin baik, berarti warna hijau ya, ada unsur hijau-hijaunya. Ini aku pakai ini, terus backgroundnya aku pakai putih mungkin ya. Terus kita klik save and add another. Sudah? Kemudian buat format terus lagi, kita select a field, pilih lagi revenue, select conditionnya cari less than, input value-nya 115 miliar. 3. Untuk reference-nya itu ada customize the reference, itu bisa klik di cell phone color, itu ganti yang ada unsur merah-merahnya. Sembarang teman-teman mau gimana? Ini preferensiku sendiri. Kemudian save. Bakal muncul seperti itu. Jadi yang 1 sampai 4 hijau, 5 sampai 10 itu merah. Kok bisa? Jadi beda pada setup, ke bawah, itu kan ada shading di sini. Shading di sini, menurun narik ya, menarik kan menurun, menurun buat bergerak di sini. Langsung merah. Mau bayar lagi. Itu kamera baru cari yang Photoshopnya, sebelumnya itu teman ganti di sini. Jadi yang besar sama ke bawah, atau menurun sama naik. Jadi menurun, tidak menurun. Udah? Ada belum? Belum, Kak. Mana sih kok kamu tuh? Mana? Itu. Disendingin Kak? Ya. Waduh, pusing yang lu punya mu. Oke. Waduh, kali. Kita harus. Jadi yang udah capek-capek warnain satu-satu, mungkin ada yang warnain satu-satu yang kayak selang-seling gitu. Ada? Gak apa-apa sih sebenarnya itu. Selanjutnya teman-teman, kita lihat ke KPI selanjutnya. KPI selanjutnya adalah top 10 produk terlaris berdasarkan quantity. Top 10 produk. Kalau teman perhatikan, kita pakai top 10 itu atau produk terlaris berdasarkan kuantitas, itu kita pakai di sampingnya pie chart. Ada tuh, yang bar chart yang miring nih. Nah itu, karena tuh mending kita edit aja yang di top 10 company itu diganti jadi top 10 produk. Kita edit yang sebelah pojok kiri tengah ada pada setup, teman ubah jadi produk name untuk dimensinya
ada metrik jadi quantity. Ya, silakan. Ya. Ya, metriknya quantity. Sum ya. Saya berbusa. Sortnya samaan aja, descending. Descending atau quantity? Descending atau quantity? Quantity lah. Sortnya kasih quantity ya. Emang ada pilihannya buat revenue? Biasanya udah otomatis sih. Jadikan descending ya. Sudah? Nah, Selanjutnya kita klik style. Kayak tadi sama mungkin kita buat berapa ya? 300 deh ya, 300. Anggap aja untuk conditional formattingnya ini targetnya 300. Semakin baik, semakin baik, semakin hijau, semakin bagus. Semakin sedikit, semakin jelek. Kita add formattingnya. Kemudian pada format rules, pilih field quantity. Kemudian untuk select the conditionnya, kita masukin greater than. soalnya 300 doang. Input value-nya kita masukin 300. Kemudian untuk appearance-nya mungkin kita pingin agak beda. Jadi kita produk name-nya aja kita warnain ya. Untuk font color-nya hitam, background-nya hijau. Gelap betul. Nah, ini aja. Terus kita save and add another. Hitam dan hijau. Ada hijaunya pokoknya. Sembarang mau di mana. Selanjutnya di peraturan rules yang kedua sama, kita masukin quantity lagi, terus select a condition-nya less than karena tadi sudah greater than. Input value-nya masukin 300 lagi. Ini semisal targetnya 300. Kemudian untuk enter row-nya ambil yang produk name. Terus untuk cell font color-nya hitam. Background-nya merah. Oke. Sudah? Langsung klik save saja. Maka muncul seperti ini. Apa? Kan 10. Kalau 10. Kalau hijau semua tuh kan ada yang hijau. Apa itu? Harus banget kayak sebelum gitu. Harus banget nih, Wak. Kok gini sih? Yang di sininya kamu kasih warna. Ini di pantai. Oh. Ada Kak. Enggak terpindah. Cuma merasa pindah juga. Enggak. Bisa kasih warna aja, Pak. Jadi kamu sendirian atau apa? Jam berapa dia dalam? Sosial di Tomora itu. Ngapain dia? Sibuk betul anjoy. Ada yang satu, tadi kasus 2. Itu untuknya cuma satu baris. Jadi kalau misalnya ada kesalahan output satu baris doang, mungkin ada yang sama, itu mungkin di database ya teman-teman ya. Soalnya kalau misalnya teman-teman lihat lagi angkanya, pasti angkanya bakal beda sama yang di atas yang sudah kita kerjakan.
Tapi itu nggak masalah. Tapi teman harus lihat lagi datanya. Mungkin ada yang kehapus kah? Cuma dapat 200 data record, atau memang datanya memang berbeda sama yang output yang dipakai teman-teman lainnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke KPI berikutnya. KPI ke-10, kategori dengan revenue tertinggi. Kita bisa visualisasinya, revenue berdasarkan kategori produk. Itu yang gambar pie chart, donut chart itu. Ada? Nah, sebenarnya ini untuk ini kita nggak usah ubah apa-apa ya, karena kan masing-masing warna itu sudah mewakilkan dari masing-masing kategori produk. Jadi kita udah tidak perlu diapa-apakan. Yang penting sudah tahu ada. Nah, tapi semua teman-teman ingin kasih penjelasan apakah dia memenuhi target atau tidak. Teman bisa contoh gini. Targetnya adalah jadi revenue berdasarkan kategori minimal adalah 15%. 15%. Atau pembagiannya rata 1 banding berapa gitu. Jadi kayak terbagi rata. Ini kan hitungannya agak lumayan rata ya. Nggak ada yang terlalu condong gitu. Jadi nggak boleh kurang dari 15%. Misalnya kayak gitu. Bisa buat seperti itu teman-teman. Jadi kayak tapi dia bentuknya tulisan ya, tulisan di bawah nanti buat penjelasannya. Jadi dari hasil visualisasi yang kami buat untuk KPI revenue berdasarkan kategori produk dapat dilihat kalau misalnya semuanya memenuhi target itu lebih dari 15% untuk revenue berdasarkan kategori produk. Contohnya seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke KPI berikutnya. Ya. Apanya? Yang tadi? Tadi bos caranya. Platform kirimnya penugasan ya. Oke, buat contohnya ada masalah itu harus kulihat dulu satu karena beda yang mengerjain pasti beda masalahnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat ke KPI ke-11 yaitu tren bulanan revenue. Kita berdasarkan month, name, dan year. Itu udah ada tren bulanannya di bawah. Kita udah, yang penting udah ada outputnya baru sama. Mungkin data kalian ada yang nggak saya ubah, nggak apa-apa. Nah itu outputnya seperti ini visualisasinya. Dan teman-teman bisa kreativitaskan lagi. Mungkin setiap dia naik berapa persen, kasih merah. Kalau misalnya di atas ambang batas ini jadi merah, kalau di bawah itu jadi hijau, biru gitu segala macam. Gitu, bisa. Sembarang sama teman-teman semua. Ya kalau turun jadi merah, kalau naik jadi hijau atau biru gitu. Bisa kita buat pengaturan seperti itu. Bisa dibuat hias. Tren bulanan. Udah ya KPI ke-11 sudah. Selanjutnya adalah KPI ke-12 yaitu jumlah transaksi per tahun. Berdasarkan column years targetnya adalah 1000, keterangannya adalah max. Jumlah transaksi per tahun. Kalau teman-teman lihat kita udah punya output totalnya atau visualisasinya yaitu di sampingnya top 10 produk dan produk terlaris berdasarkan kuantitas. Itu ada nih, yaitu jumlah transaksi per tahun. Kita bisa buat conditional formatting. Umpama karena kan tadi conditional formattingnya 1000, sedangkan di sini jumlah transaksi per tahunnya saja tidak sampai 1000 teman-teman. Kalau kita buat 1000 otomatis warna jadi merah semua, betul ya kan? Nah ini kita misalkan untuk pada targetnya kita ambil tengah mungkin di angka 75 aja. Jadi contohnya di style cari mana ini? Conditional formatting. Nah, cari conditional formatting. Terus pada rules-nya atau format rules
Set of field-nya pilih yang row ID. Row ID. Sudah? Terus select a condition itu greater than, seharusnya 1000, cuma kalau kita input 1000 itu bakal jadi merah semua. Jadi kayak kurang apa namanya itu? Tetap berarti bakal disesuaikan. Mungkin datanya ini kan memang nggak banyak ya, cuma 400 record. Jadi itu pasti cuma segitu aja memang. Apanya? Jadi untuk input value-nya kita isi 75 deh. Ini kita misalkan ya, misalkan targetnya 75 untuk masing-masing per tahunnya. Kemudian untuk reference-nya, ini warna barsnya jadi apa? Kalau hijau, kasih hijau boleh, biru juga boleh. Kayak biru juga bagus nih. Pink. Siapa pink tuh? Kemudian kita save and add another. Jadi kan? Oke, kemudian chart field-nya pilih lagi row ID. Terus set condition-nya pilih less than. Kemudian input value-nya kita misalkan 75 sesuai yang tadi. Barnya jadi warna merah. Kemudian kita save. Data labels bisa bear in data labels. Sudah? Save. Maka outputnya akan seperti ini gitu. 70, 15. Jadi hal ini maklum ya teman-teman, mungkin sebenarnya datanya lebih dari 400 record, karena tapi datanya cuma 400 record, jadi tidak memungkinkan kalau kita buat targetnya itu jadi cuma 1000, tapi mungkin target datanya ini ada berapa ribu gitu, seperti itu. Jadi kita tetap sesuai ya targetnya, sama seperti KPI yang teman-teman sudah buat, itu targetnya harus sesuai, jangan sampai teman-teman masukin nilai max 1 miliar. Tapi revenue perusahaan teman-teman yang teman-teman analisis pendapatannya per tahunnya itu nggak sampai 1 miliar, jadi nggak masuk akal. Jadi harus ada masuk akalnya lah. Gitu, mana yang bagus, mana yang kurang, geser. Oke, selanjutnya kita akan buat satu scorecard. Biar robotnya nanti kayak yang di mana ya? Bentar. Nanti biar dia sama kayak yang di sini. Itu kita buat revenue gap. Kita buatin dulu sih. Kita buat target revenue. Ini kita buat. Jadi caranya teman-teman bisa klik add parameter di data. Ini ada data pojok kanan banget ini, nggak pojok sih. Di bawahnya pause update. Terus di bawah plus ini ada plus, ada add field, add a parameter, add data. Klik yang add a parameter. Sudah? Nah, habis itu kita tulis apa tadi tulisannya? Target revenue. Target revenue. Nah, sudah punya sih. Terus untuk tipe datanya ganti number dalam kurung bool. Nah, berarti angka bulat lah. Apa? Number wall gimana cara bacanya? Terus untuk ending value-nya kita isi 30 miliar. 1, 2, 3. Terus save. Terus done. Sudah? Oke, karena aku udah punya jadi aku nggak masukin. Apanya? Perubahannya teman-teman coba di bagian data, teman-teman bisa scroll datanya. Nanti bakal ada data namanya target revenue. Ini yang warna ungu. Ada? Oke, jadi target revenue ini akan jadi kontrolnya. Atau ya kontrolnya kayak yang di atas ini, years, month, name sama kategori. Kita buat add a control. Buat tambah kontrol yang baru, add the control, terus pilih yang input box. Sudah? Masukin di garis yang apa tuh? List biru itu.
Terus pada setup dulu, kita setup pada control field-nya teman-teman ganti jadi target revenue. Setup sudah, control field-nya ganti target revenue. Ini kontrolnya ganti paling bawah dia, parameters. Udah? Apa? Ulangi yang mana? Oh, control field-nya ini tinggal di scroll aja, dipilih. Cari yang paling bawah, target revenue. Nih. Udah? Apa? Iya kak? Ya 30 miliar. Itu nggak sengaja kapus aja nolnya. Ayo aku tambahin nol lagi nah. Nah. Oke, selanjutnya kita akan buat revenue gap atau ya buat ngeliat dia antar tahun ke tahun ya. Itu buat revenue-nya memenuhi atau tidak. Cuma kalau lihat total price. Oke, pertama teman-teman bisa, kalau aku copy dulu lah. Itu kita bakal buat field parameter revenue gap. Ini dia. Lupa nulisnya, main ini. Mas. Oke, pertama teman-teman bisa tambahkan add a chart, terus scorecard. Taruh paling ujungnya, kalau semuat-muatnya aja. Dimuat-muatin. Apa? Ya, santai-santai. Teman-teman, tambahkan scorecard baru. Add a chart. Terus pilih yang scorecard. Terus masukin di sini ya, scorecard. Iya kah? Digeser-geser memang. Geser-geserin aja. Masalahnya juga tadi digeser-geser tuh. Sudah? Oke, terus pada primary field-nya sebelum masuk situ ya. Jadi teman-teman, sebelum kita udah buat nih, kita tambahkan dulu untuk field barunya. Tambahkan gimana berarti? Kita bisa tambahin sini kalau gitu nggak apa-apa. Kita tambahkan add calculated field. Diklik pada primary field itu bisa di revenue itu dipencet. Kalau tulisan revenue ya, tergantung tulisannya masing-masing apa. Revenue boleh ya. Terus kita add calculated field. Habis itu kita tulis apa deh? Gap revenue. Sudah? Terus kita masukin formula nih. Sum final price, sum dalam kurung final price atau kurung dikurang target revenue. Sudah?
Karena Ya, santai. Jadi rumusnya sum dalam kurung final price tutup kurung dikurang target revenue. Sudah? Terus bisa langsung di apply saja. Apply. Sudah? Nah, revenue gap. Kita pada style bisa compact numberin biar 36B kan. 36B. Kemudian untuk stylenya, add formattingnya, teman-teman bisa add formatting terus masukin yang kita set condition greater than, ya santai. Siap. Ya. Oke, udah? Wah, ada yang angkat tangan. Siapa angkat tangan itu? Kak Rifki, gimana Kak Rifki? Ngomong apa dia? Oh, ya. Tadi ternyata chart ya, Dek. Kak, ya. Kak, Kak bisa ya? Ini tulisannya CD tiles. Ya gimana Rifki? Bentar ya. Mohon maaf tadi saya terkeluar. Bisa diketik lagi. Rumusnya betul tadi apa yang sum terus dalam kurung apa tadi? Final price ya. Final price dikurangin sama target revenue, ya itu betul. Oh, target revenue-nya tuh tadi kita buat sub di field yang add a parameter. Itu. Sudah? Sudah semua? Terus teman-teman bisa tambahin lagi untuk style. Oh iya, kenapa? Buat di situ. Itu keluar intinya. Ini dia apa? Itu biarlah ya, nanti itu atau fill terus update terus buat sama kayak tadi. Atau revenue malah wah, terangnya Terus ini isi kayak tadi juga. ya sum final price double final price kurang revenue gap apa tuh mas target Ya. berarti target revenue yang mana yang masalah tuh coba di scroll itu ada target revenue di juga di FX ya kan. Tipenya teks itu.
Ini number apa? Number home. Oh. Mana sih? Ini udah terakhir nih, tinggal teman-teman bisa buat stylenya. Style pada yang gap revenue kita style. Terus conditional formatting, add formattingnya. Kita masukin value-nya greater than input 30 miliar ya. 23. Font colornya warna hitam, hijau, 30 miliar. Terus save and add another style condition less than 30, 23 ya. Oke. Pokoknya sama kayak yang sebelumnya. Untuk style conditionnya yang warna hijau atau greater than itu input value-nya sama 30 miliar. Terus untuk yang less than itu sama, font color itu jadi warna merah dan input value-nya sama 30 miliar. Sudah? Di save. Nanti totalnya bakal kayak yang di sini semuanya. Ini outputnya seharusnya begini. Cuman ini ada yang belum kubah ya. Contohnya kayak yang di tabel-tabelnya aku ubah kalau di tempatku. Sudah? Nah, jadi selanjutnya kita bakal melihat POV dari viewer. Teman-teman bisa klik yang di sampingnya share, itu ada view, bisa dipencet view. Nah, ini teman-teman anggapannya teman-teman menjadi CEO yang ingin melihat kondisi perusahaannya teman-teman. Contoh nih, PKM lihat pendapatan tahunannya, bisa tahunan tinggal digeser-geser. 2020. Total transaksinya ada 70. Pembelian terbanyak ada dari smartphone kayak gitu. Ini untuk grafiknya. Seperti itu gunanya. Jadi kalau teman-teman jadi CEO ini yang dipakai buat lihat atau buat yang dilihat sama atasan kita untuk lihat kondisi bisnis kita. Kalau target revenue yang input box ini itu kita bisa ganti teman-teman, bisa jadi 3 miliar mungkin. Kalau 3 miliar ya jadi hijau nih. Nah, jadi hijau revenue tipnya. Tapi kalau kita jadikan 30 target revenue ya, nggak ada udah. Nggak sanggup target revenue segitu. Sudah? Nah, itulah salah satu penggunaan Looker Studio untuk fitur lanjutannya. Adapun selanjutnya itu teman-teman akan diberi tugas. Tugasnya adalah membuat dashboard. Jadi tugasnya ada 2. Pertama praktikum. Tugasnya yang ini kan kirim link ke LMS. Kasih akses view bagi yang tidak ada masalah. Tapi semua orang punya masalah, maksudnya yang bermasalah Lookernya. Tapi yang Looker Studio bermasalah, kirim akses edit, terus konfirmasi ke aku, Kak ini ada masalah di sini. Jadi nanti aku coba lihat dulu, nanti aku tahu apa yang harus diubah. Oke? Itu yang atau setelah ini bisa langsung datang aku buat aku lihat masalahnya di mana. Itu tugas pertama, praktikum. Kalian buat sebagus-bagusnya, semenarik mungkin. Ini kan teman-teman, menarik itu bukan cuman enak bukan cuman bagus bagi kalian, tapi enak buat semua orang. Jangan sampai aku lihat silau banget gitu. Bagus warna-warni. Jangan terlalu silau teman-teman. Maksudnya nyaman lah buat dilihat itu. Gitu kalau dari aku ya. Kemudian untuk tugas kedua, kalian tahu kan data yang kita pakai di Python, yaitu data bank. Nah, data bank itu nanti kita bakal ada KPI-nya, yaitu jumlahnya ada 4, akan kukirimkan selama malam ini untuk penugasannya. Kemudian tugas kalian adalah untuk membuat visualisasinya, kemudian
menerapkan fitur lanjutannya. Untuk contohnya akan seperti ini. Ini dia. Ini akan jadi contohnya yang menjadi output teman-teman. Keburu di screenshot. Itulah contohnya. Sudah lihat ya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bu Wisnu. Ada yang mau sampaikan Ibu? Gimana teman-teman tentunya? Apa saja sudah dipelajari? Capek. Gimana cara membuat KPI? Cara merepresentasikan KPI. Lalu gimana merepresentasikan KPI? Target. Membuat diagram. Kenapa? Membuat diagram. Gimana cara memilih visualisasi yang tepat? Pewarnaannya. Angkat tangan ya, biar bisa dicatat. Sasaran tepat. Saya Ibu. Min max. Apakah semua visualisasi bisa digunakan untuk semua jenis data? Ya. Seperti data. Data seperti apa? Visualisasinya seperti apa? Ya, silakan. Nah, Jadi kalau kita mau membuat visualisasi itu kayak minggu, itu bisa Sini. kalau tapi kalau misalkan kita menggunakan yang ada kuantitasnya data tahun gitu misalkan, itu bisa menggunakan berdasarkan terus kalau misalkan mau menggunakan melihat berdasarkan kriteria produknya yang bisa pakai ya diagram pie. Misalkan harganya berdasarkan kategori produknya. oke, sekalian. Ada lagi yang mau menambahkan? Setuju. Kalau sudah cukup yang disampaikan oleh Ina, siapa yang mau mengulang? Orang tua ini? Iya. Rafli. Jadi asdos. Siapa yang mau mengulang jawaban kita tadi? Bayu, Bu. Oke, silakan. Bisa. Bu. Penilaiannya seperti tadi, maka lebih baik untuk digunakan seperti tabel bawah. Apabila yang dinilai adalah tahunan atau per tahun, maka bisa menggunakan daftar seperti tahun lalu ada nilai disamping. Lalu untuk revenue lebih baik digunakan dalam bentuk persentase. Ulangan ya lebih baik menggunakan cara yang ada bulan dan tahun. Kalau ranking bisa barter juga. Sudah. Oke, tadi untuk menampilkan target atau mengukur target, gimana caranya teman-teman? Oke, teman-teman, kondisional pengertian. Bedanya Mas Dani apa? Dari target. Yang tidak dipakai. Kalau misalnya itu berarti kalau angkanya lebih besar, semakin tinggi itu berarti dia semakin bagus. Tapi kalau dia ini angkanya lebih rendah dari yang pertama kan berarti masih bagus. Kalau misalnya ada target apa?
target pengelolaan. Bagusnya pakai emas atau mit? Pakai mit. Oke, kenapa pakai mit? Karena nanti pengelolaan dia akan bagus. Oke. Selanjutnya, misalnya ada target indikator menarik ya. Bagusnya apa? Indikatornya ini atau emas? Kenapa? Karena nanti ya. Nah, itu yang akan mempelajari nanti akan diimplementasikan baik itu juga bahan ini ya, dan juga indikator ada data yang akan teman-teman pilih sebelumnya. Ini Lookout ini salah satu tool yang populer dan teman-teman ya yang menggunakan baik oleh industri, oleh pemerintah ya untuk menentukan data-data yang kami ambil. Ini salah satu contohnya. Teman-teman tahu beasiswa LPDP? Tahu ya. Nah, ini contoh dashboard dari hasil skor tes kalkulasi ya yang lembaga yang sedang dilakukan data ini. Nah, ini menggunakan data sendiri juga untuk memvisualisasikan di mana sebaran skor tes kalkulasinya itu LPDP tahun 2020. Nah, di sini dia menggunakan seleksi ya, ada interaktifnya. Jadi user bisa memilih kategori-kategori atau program beasiswa yang ingin ditampilkan ya. Jadi kita bisa sesuaikan mau melihat data yang mana ya. Nah, ini kalau kita lihat keseluruhan, ini ditampilkan bahwa sejauh ini peserta yang mendapatkan tes sebanyak 1.845 ya. Ini kita bisa lihat dengan kuota. Nilai rata-rata semuanya adalah 126 ya. Dengan nilainya 150. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat gambaran data skornya. Nah, di sini nilai maksimumnya itu yang sudah diperoleh ada 290 ini banyaknya orang dan nilai rendahnya adalah 30 ya 30 dengan jumlah orang. Nah, di sini kalau kita lihat ya bentuk kurva dari bentuk sebaran nilainya ini adalah sebaran distribusi formula dan kemudian karena kurvanya itu seimbang antara tidak kanan dan tidak punya kanan ya. Kalau kita menggunakan kategori statistik diferensial terkait efisiensi sebaran distribusi normal ya. Ini untuk hasil skornya ini terdistribusi normal mana pulang dulu ambil barang mayoritas atau kebanyakan berada di range kamu kata kerja 175 kelompok hingga 140 gitu ya yang banyak nilainya di sekitar angka tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga di breakdown skor verbalnya berapa, numeriknya berapa, skor penyelesaian masalahnya berapa gitu ya. Di sini bisa terlihat. Nah, ini masing-masing visualisasi ada fungsinya ya teman-teman ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya di sini kita gunakan bar chart untuk melihat berapa sih jumlah peserta yang mendapatkan nilai tersebut, gitu kan? Kita bisa gunakan bar chart di sini. Nah, tapi kalau kita mau melihat komposisinya atau persentase yang dapat skor tersebut, kita bisa gunakan pie chart. Nah, sini kita bisa gunakan pie chart. Sini nampak nih persentase tertinggi gitu ya, berapa sih dan skornya berapa. Nah, ini kita bisa hover di sini, nanti akan muncul
8,2% ini skornya 145 ya, dengan jumlah peserta 125 orang. Nah, ini salah satu implementasi penggunaan Google Studio ya dalam kasus nyata, dalam kondisi nyata. Nah, ini nanti bisa teman-teman manfaatkan atau teman-teman implementasikan baik dalam pemecahan masalah teman-teman, misalnya yang nantinya akan menjadi bisnismen ya, atau CEO tadi kata Kak Agil. Mungkin supaya strategi teman-teman lebih terarah atau target teman-teman mudah dimonitor, nah, teman-teman bisa manfaatkan tools BI seperti ini. Nah, tentunya supaya visualisasi ini bisa berjalan, nah, harus ada data yang diinputkan. Karena kalau datanya tidak real time, teman-teman buat dashboardnya itu juga tidak akan ada manfaatnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup Bu. Cukup ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Agil, silakan. Oke, terima kasih Bu atas informasinya. Oke, teman-teman semuanya, itu aja materi hari ini. Yang tadi bahwasanya memang ada dua tugas. Yang pertama tadi seperti ini. Terus kemudian satu kasih akses view untuk yang ada masalah dashboardnya kasih akses itu. Kemudian konfirmasi lewat WA, lewat cek terlebih dahulu, dan kemudian melakukan perbaikan. Dan untuk tugas kedua itu akan kirim nanti malam, yaitu ada visualisasi dashboard Google Studio dari data banyak kita olah di Python. Belum doang kan? Dan ternyata buat teman-teman yang merasa belum mengumpulkan tugas di minggu sebelumnya, ada masih masih pertemuan kalau nggak salah, range-nya antara 6 sampai 9 orang yang belum terkumpul. Tolong segera dikumpulkan, kumpulkan aja walaupun bakal ada pengurangan dan tolong konfirmasi. Oke, itu aja kalau dari aku. Oke, dan ada mau langsung ada yang diperbaiki langsung bisa ke depan setelah ini sambil bantu teman-teman yang kosong. Sekian dari aku, apabila ada salah aku mohon sebesar-besarnya. Pertama saya terserah untuk pulang dan akhir berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Absen ya. Lupa. Ya.